Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tutorial untuk menambahkan produk. Pertama-tama kalau misalkan kakak-kakak semua udah bikin akun linknya, langsung aja masuk ke link.id. Lalu setelah itu klik garis 3 di atas pojok ini, pilih yang my link. Kemudian add new blog. Nah, di sini kita bisa memilih mau digital product, blog, appointment, course video, event, support, affiliate product, dan lain sebagainya. Ini pertama yang aku mau kasih contoh untuk menambahkan produk digital. Kita pilih yang digital product. Terus ini simple template. Nah, ini untuk di bagian image kita isi aja gambarnya dengan gambar produk yang akan kita jual. Misal ini aku kasih contoh. Nah, di title ini masukkan judulnya, misalkan aku kasih contoh kelas optimasi link. Untuk description-nya ini kita bisa sesuaikan dengan produk apa yang kita jual. Misalkan kalau kelas online kita bisa isi deskripsinya dengan keterangan materi-materi yang akan didapatkan di kelas tersebut. Tapi kalau misalkan kita produk digitalnya berupa printable, worksheet, ebook, itu bisa isi deskripsinya dengan menjelaskan secara ringkas mengenai ebook tersebut, atau misalkan worksheetnya tuh tema apa kayak gitu. Terus misalkan filenya tuh berupa PDF atau apa kayak gitu, dan kasih keterangan misalkan ini tuh lisensinya personal atau bisa hak jual kembali kayak seperti itu. Nah, untuk di platformnya kita ini ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan kita pilih yang upload, itu langsung diarahkan untuk memasukkan file. Nah, ini aku kasih contoh, choose file yang ini ya. Nah, jadi upload ini kalau misalkan produk yang kita jual tuh berupa PDF. Terus kalau Google Drive, ini misalkan filenya tuh disimpannya di Google Drive, jadi kita bisa langsung masukkan ininya aja, linknya kayak gitu. Nah, kalau yang other ini, misalkan kita jual produknya tuh berupa kelas online, jadi bisa diarahkan untuk masuk ke misalkan grup WhatsApp atau Telegram. Jadi ini kita masukkan URL-nya di situ. Seperti itu. Nah, untuk di pricing ini kalau misalkan kita mengaktifkan yang atas ini dihijaukan. Nah, ini ada keterangan minimum sama suggested price. Ini tuh minimum. Misalkan kita mau bikinnya tuh harga minimumnya misalkan 5.000 ya. Terus ini suggested price-nya juga sama 5.000. Ini untuk item quantity-nya kita boleh aktifkan ataupun enggak. Misalkan mau diaktifkan, klik. Nah, ini ada quantity limitnya. Jadi misalkan kalau kita mengaktifkan, ini kita bisa atur misalkan produk ini tuh cuma ada 10 kayak gitu. Terus ini di purchase button, ini kita bisa pilih. Ada beberapa pilihan. Misalkan I want this, buy now, support, book now kayak gitu. Terserah kita mau pilih yang mana. Misal aku I want this. Nah, untuk yang ini kita lewat aja ya. Skip.
Nah, untuk di block layout ini kita bisa pilih mau yang default, mau yang grid, atau yang large image. Nanti ini tuh bisa kita lihat di my link, scroll paling bawah. Nanti jadinya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini untuk yang bawah ini kita checklist semuanya ya. Name sama font. Jadi kalau misalkan customer ada order itu akan muncul nama sama nomor handphonenya kayak gitu. Nah, ini yang pricing tadi juga kalau misalkan kita tidak aktifkan, ini bisa misalkan harganya tuh 99.000. Sale price-nya tuh 29.000. Kita bikin kayak gini ya. Ini aku kasih contoh dulu aja ya, biar ada gambaran. Oke, ini setelah semua kita udah atur-atur, ini aku pilihnya block layoutnya tuh yang default aja ya. Nanti di mailing bisa kita desain ulang. Kalau udah selesai semua tinggal add digital. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini tampilan websitenya bisa cek di sini. Nah, ini ada kan paling bawah close optimasi link, kita klik. Nah, jadinya tuh kayak gini ya. Coba kita close lagi. Tapi kalau misalkan ini, nah kita mau atur ulang nih block layoutnya mau diganti, misalkan yang large image. Nah, jadi nantinya seperti ini. Bloknya lebih besar kayak gitu ya. Oke, ini aku delete dulu ya. Terus kemudian add new block. Ini aku mau kasih contoh yang affiliate product. Kalau yang lain sebenarnya jarang ya. Jadi ini aku kasih contoh yang benar-benar sering banget dipakai gitu. Ini klik affiliate product. Nah, kita tuh bisa milih di sini. Cuman usahakan, saran dari aku ya, kalau misalkan kita akan memilih produk orang lain untuk dijadikan affiliate, paling enggak kita tahu ya sama orangnya gitu, atau paling enggak kita mengikuti misalkan sosmednya kayak gitu, jadi biar bisa tanya-tanya gitu produknya seperti apa. Ini misalkan aku kasih contoh yang ini ya, udah ya. Untuk affiliate produk tuh sebenarnya cara nambahinnya kayak gitu aja, nanti langsung akan muncul di my blog kita. Oke, ini udah. Selanjutnya kalau kita mau menambahkan ini nih link, klik link. Ini misalkan choose file. Ini misal aku mau yang kelasnya Kak Ami ya, aku masukin. Ini misalkan yang ini. Nah, title-nya misalkan free class. Ini URL-nya tinggal kita isi sama link affiliate-nya ya masing-masing. Ini kita block layout-nya tinggal dipilih mau default atau mau yang large image. Tinggal klik add link. Ini tuh menu link itu diperuntukkan kalau misalkan
kita tuh mau nambahin link, kayak misalkan ini nih kelas yang di luar link gitu, atau kalau misalkan kita mau nyantumin, misalkan kita ikutan SAP ya, bisa nih dicantuminnya di menu yang link ya. Oke, ini aku kembali lagi. Nah, buat kakak-kakak yang nanya bagaimana cara menambahkan teks ya. Nah, ini kita pilihnya di teks. Aku kasih contoh teks aku yang udah ada kayak gini ya. Nah, jadi di teks ini kita bisa tulis misalkan keterangan apa gitu di atas ya, sebelum kita ke produk yang kita punya gitu. Misalkan mau dijelasin dulu atasnya kayak gimana. Nah, ini tuh kita bisa desain, bisa pilih fontnya mau apa, terus bisa di bold atau bisa tulisannya miring kayak gitu ya. Untuk background colornya ini juga bisa diatur. Karena aku ini pilih yang transparan, jadi tulisannya tuh akan transparan gitu. Tulisannya tuh jadi nggak pakai background. Tapi kalau misalkan kita mau pakai background, ya aku kasih contoh. Misal backgroundnya yang ini ya, kuning. Oke. Nah, ini text colornya juga bisa dipilih. Ini aku pakai warna hitam aja. Terus update, kita lihat ya di websitenya seperti apa. Nah, jadi nanti kayak gini nih teksnya, ada backgroundnya gitu. Kalau tadi kan aku pilihnya yang transparan, jadi nanti kayak gini hasilnya.